Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati. Dosen pembimbing saya pada tugas besar kewirausahaan yaitu Ibu Dr. Insinyur Tiga Sapitri STMT, PhD. Dan perkenalkan nama saya Anas Kurniawan dengan NPI 14322000141. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar kewirausahaan dan inovasi dengan mengambil usaha fast track repair teknologi. Lalu pada slide berikutnya yaitu latar belakang. Latar belakang di sini menjadi 4 poin, yaitu yang pertama pentingnya smartphone. Seiring dengan perkembangan pesat era digital, smartphone telah bertransformasi menjadi komponen esensial yang terintegrasi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Bahkan di Indonesia, smartphone telah mencapai status sebagai kebutuhan pokok. Lalu tingginya resiko kerusakan. Namun demikian, sejalan dengan peningkatan masif dalam tingkat pemakaian, lonjakan ini secara signifikan juga memicu kemunculan beragam isu dan tantangan kompleks, mulai dari kerusakan teknis hingga penurunan performa yang secara dapat mengancam dan menghambat produktivitas pengguna. Oleh karena itu, tingginya ketergantungan ini berbanding lurus dengan tingginya potensi risiko kerusakan. Lalu poin yang ketiga yaitu kesenjangan pelayanan servis. Meskipun besarnya skala pasar perbaikan di Indonesia sangat besar, tingginya permintaan ini tidak selalu diikuti dengan kualitas pelayanan yang sesuai dengan ekspektasi konsumen. Akibatnya banyak pelanggan yang mengeluh waktu tunggu yang lama, kurangnya transparansi dan kepercayaan mengenai kualitas suku cadang, serta ketidakpastian kualitas perbaikan. Lalu solusi inovatif, kehadiran fast track repair, servis HP cepat dan terpercaya merupakan respon strategis terhadap kondisi pasar. Dengan demikian, usaha ini akan menjadi solusi inovatif yang berfokus pada efisiensi waktu melalui perbaikan di tempat, serta membangun kepercayaan pelanggan dengan menjamin suku cadang premium dan proses diagnosis yang terbuka. Dari latar belakang tersebut, didapatkan 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana merumuskan value proportion yang menjamin kepercayaan dan mengatasi keluhan waktu tunggu. Lalu yang kedua, key activities dan key resource, apa yang harus diatur untuk memastikan kualitas perbaikan yang konsisten. Lalu rumusan yang masalah yang ketiga yaitu bagaimana menentukan customer segment dan channel yang paling efektif untuk melayani pengguna yang sangat terganggu produktivitasnya akibat downtime perbaikan smartphone. Dengan tujuan untuk mengetahui value proportion, lalu yang kedua mengetahui key activities dan key resource, lalu yang ketiga mengetahui customer segment dan channel yang paling efektif. Lanjut ke analisis SWOT, yaitu yang pertama ada strength, kekuatan. Eh, Pada strength ini menjadi 4 poin, yaitu fokus utama pada layanan ini adalah perbaikan kilat, fast track service. Lalu yang kedua, teknisi diseleksi melalui proses yang ketat, menilai keterampilan teknis, kemampuan diagnosis, dan keahlian perbaikan komponen. Lalu yang ketiga, pelayanan ramah dan komunikasi yang baik, dan yang serta penggunaan suku cadang premium ya atau original yang terstandarisasi. Yang kedua yaitu weaknesses atau kelemahan, lokasi yang berada di pusat kota atau komersial untuk menjamin aksesibilitas. Lalu yang kedua yaitu ketersediaan suku cadang premium atau IC khusus mungkin terbatas yang dapat menyebabkan waktu tunggu lama. Yang kedua yaitu perbaikan HP Android yang mati total karena kerusakan IC atau boot loop sangat sulit diprediksi sehingga berpotensi meningkatkan waktu perbaikan. Lain, yang ketiga yaitu opportunities atau peluang menjadi 3 poin, yaitu yang pertama banyaknya orang yang lewat dan beraktivitas di area pusat perkotaan atau perkantoran yang padat menciptakan peluang mendapatkan pelanggan walk-in atau yang besar. Lalu yang kedua, media sosial seperti Instagram, TikTok, atau Google Ads sangat efektif untuk promosi.
Lalu yang ketiga yaitu peluang menjual produk perlengkapan seperti tempered glass atau aksesoris pelindung lainnya mengenai smartphone. Lalu trades atau ancaman. Pelanggan mudah membandingkan kualitas dan harga. Lalu yang kedua, cepatnya pergantian model handphone atau smartphone membuat teknisi harus terus mengikuti pelatihan untuk mengikuti pergantian model HP terbaru tersebut. Lalu yang ketiga yaitu resiko ketidakcocokan atau ketidaktersediaan suku cadang baru menjadi tinggi. Lalu berikutnya yaitu ada bisnis model kanvas. Yang pertama ada key partnership. Key partnership yang pertama yaitu ada distributor suku cadang resmi dan premium. Lalu yang kedua itu penyedia perangkat lunak diagnosis berlisensi. Lalu untuk key activities yang pertama yaitu penyusunan dan implementasi SOP fast track. Yang kedua pelatihan dan sertifikasi teknis berkala. Lalu yang ketiga sistem quality control pada bisnis fast track repair. Lalu yang ketiga yaitu key resources atau yang pertama ada teknisi ahli bersertifikat, yang kedua peralatan standar industri, lalu yang ketiga inventaris suku cadang premium atau asli atau orisinal. Lalu untuk value proportion, yang pertama ada perbaikan kilat, fast track service, yang kedua transparansi harga dan diagnosa terbuka, lalu yang ketiga yaitu garansi kualitas resmi. Lalu untuk customer relationship yaitu komunikasi proaktif dan notifikasi real time. Lalu yang kedua ada garansi resmi dan layanan konsultasi cepat. Lalu untuk for channel saluran yaitu lokasi strategis, aplikasi mobile atau website sebagai platform. Lalu yaitu menyediakan layanan pick up atau delivery atau onset seperti kurir gitu. Lalu untuk customer segment yaitu pekerja kantoran dan pekerja kantoran, pelajar, mahasiswa-mahasiswi, atau seluruh kalangan masyarakat yang berkendala pada smartphone-nya masing-masing. Lalu untuk struktur yaitu biaya operasional harian, biaya operasional harian didapatkan 26.662 rupiah. Lalu untuk gaji teknisi diambil 40% dengan sistem bagi hasil sebanyak 100.000, banyak 100.000. Lalu untuk total biaya satu hari didapatkan 126.662 rupiah. Lalu untuk pendapatan harian yaitu 895.000 rupiah. Dan untuk laba bersih satu hari yaitu 895.000 dikurangi total biaya satu hari didapatkan hasil 768.337 rupiah. Struktur ini em, didapatkan dari laba bersih perbaikan layar LCD HP, layar LCD smartphone. Lalu untuk revenue stream, pendapatan utama dari biaya jasa servis yaitu service fee. Lalu keuntungan dari penjualan suku cadang premium. Lalu yang ketiga pendapatan dari layanan on demand. Kesimpulan pada tugas besar kewirausahaan dan inovasi yaitu yang pertama, berdasarkan analisis bisnis model Canvas BMC untuk usaha fast track repair, servis habis cepat dan terpercaya, berikut adalah kesimpulannya. Yang pertama yaitu value proportion menjamin kepercayaan dan mengatasi keluhan waktu tunggu adalah perbaikan kilat fast track service. Dengan target penyelesaian kurang dari 60 menit atau 1 jam, lalu kepercayaan dibangun melalui transparansi harga dan diagnosa terbuka, di mana biaya jasa dan suku cadang dipisahkan
dan diinformasikan di awal, serta didukung oleh garansi kualitas resmi. Lalu yang kedua yaitu key resource utama, yaitu teknisi ahli bersertifikat yang memiliki keahlian khusus dalam perbaikan IC pada motherboard dan didukung peralatan standar industri yang canggih. Key activities yang harus dijalankan adalah pelatihan dan sertifikasi teknis berkala dan sistem quality control 2 tahap pada setiap perangkat. Lalu yang ketiga, customer segment yang paling efektif adalah pekerja kantoran, pelaku usaha, karena tingginya ketergantungan pada smartphone membuat sensitif terhadap downtime, dan channel yang paling efektif untuk melayani segmen ini adalah layanan pick up atau delivery, seperti kurir teknisi yang didukung oleh aplikasi mobile website untuk booking dan tracking status real time. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya untuk tugas besar kewirausahaan dan inovasi. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.